Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Peter Keller yang berusia 41 tahun ini adalah seorang ayah yang cukup pendiam. Dia benar-benar introvert dan terkesan pemalu. Selain suka berdiam di rumah saja, dia juga terobsesi mengkoleksi senjata. Istrinya Lynette adalah seorang wanita yang lebih pendiam dan tertutup. Mungkin inilah yang membuat mereka berdua cocok. Untuk mengisi waktu luangnya, Lynette suka membuat scrapbook. Dia akan duduk selama berjam-jam melipat bunga kertas, menghias buku, dan membawanya ke pameran di kotanya untuk dijual. Dia juga membuat perlengkapan scrapbook yang sangat lucu dan menjualnya di toko online untuk membantu keuangan keluarganya. Tapi, semuanya berakhir ketika dia mengalami cedera yang menyebabkan punggungnya terluka. Lynette sering kesakitan ketika dia duduk terlalu lama sehingga dia tidak dapat bekerja lagi. Awalnya dia merasa sangat sedih karena tidak bisa membantu suaminya mencari nafkah. Namun suaminya selalu menyemangati dia untuk banyak beristirahat sehingga Lynette bisa segera sembuh kembali. Peter dan Lynette memiliki seorang putri yang berusia 18 tahun bernama Kaylin. Pada saat kelulusan SMA, Peter merekam videonya sewaktu di wisuda. Saat itu, Kaylin terlihat tidak banyak ngomong. Carson, pacarnya Kaylin, sempat menggodanya dengan mengatakan, "Kamu punya waktu sampai besok untuk mengemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah orang tuamu." Tapi Lynette ibunya menjawab, "Oh tidak, maaf ya, Kaylin akan tinggal bersama kami selamanya." Sebenarnya di beberapa negara, lumrah bagi anak yang sudah lulus SMA untuk keluar dari rumah orang tuanya dan masuk asrama untuk berkuliah. Tapi sepertinya Lynette kurang menyukai ide tersebut. Sebagai seorang ayah dan suami yang baik, Peter suka merekam semua kegiatan keluarganya untuk dibuat kenang-kenangan. Selain merekam anaknya, dia juga suka merekam istrinya saat sedang membuat kerajinan scrapbook. Dalam salah satu videonya, terlihat Lynette sedang duduk di dalam ruangan kerjanya. Dengan bangga dia menunjukkan kursi besar yang sedang dipakainya. Kursi itu rupanya merupakan hadiah dari Peter untuk membantu meredakan nyeri di punggungnya. Tentu saja, hal ini membuat Lynette makin bersyukur bisa memiliki Peter yang selalu mendukung dan menjaganya. Meskipun dia tidak bisa kembali bekerja seperti dulu. Dan sewaktu ulang tahun pernikahannya dengan Peter, Lynette tidak meminta sesuatu yang mewah. Dia hanya meminta beberapa pita untuk membuat scrapbooknya dan berharap barang itu mudah-mudahan bisa membantunya menghasilkan lebih banyak uang untuk keluarganya. Bagi Lynette, Peter adalah segalanya. Pria lain mungkin akan pergi meninggalkan istrinya ketika sedang sakit dan tidak bisa membantu mencari nafkah buat keluarganya. Tapi Peter adalah pria yang hebat. Dia sangat menghormati, memanjakan dan menjaga Lynette dengan baik. Untuk sehari-harinya, Peter mencari nafkah dengan bekerja memperbaiki komputer, karena dia adalah seorang insinyur komputer, dan penghasilannya cukup untuk membahagiakan istri dan anaknya. Lynette bahkan memberitahu keluarga besarnya kalau suatu saat mereka pasti akan menjadi jutawan saat Peter pensiun nanti. Sementara itu, Kaylin yang sudah lulus SMA akhirnya memutuskan berkuliah di Bellevue College pada musim gugur 2012. Dia memilih jurusan perlindungan lingkungan di kampus tersebut. Di waktu senggangnya, Kaylin suka bermain game dan mencoba peralatan kamera video milik ayahnya. Semua orang selalu memberitahu Peter bahwa dia sangat beruntung karena memiliki seorang anak perempuan yang memiliki hobi yang sama dengan yang dia minati. Mereka berdua bahkan sering bercanda bersama. Pernah satu kali, Kaylin merekam ayahnya yang lagi duduk di sofa. Peter lalu menatap ke kamera dan bertanya, "Apakah kamu mau mengambil fotoku diam-diam karena kamu akan menjualku di toko online?" Dan Kaylin pun tertawa mendengar lelucon ayahnya. Ya, Peter memang seperti itu. Dia adalah ayah yang ideal, yang akan melindungi keluarganya dari dunia luar dan memastikan tidak ada hal berbahaya yang akan terjadi pada istri dan putrinya. Mungkin itulah sebabnya dia membangun bunker yang bisa melindungi mereka kalau terjadi bencana dahsyat. Tapi yang jadi masalah, bunker itu hanya punya ruang untuk satu orang saja. Dan sayangnya, apa yang terlihat indah di luar gak selamanya seperti itu. Keluarga Peter ternyata bukanlah keluarga yang sempurna. Dalam salah satu videonya, Peter mengatakan kalau dia sedang menghadapi masalah finansial. Dia merasa istrinya telah menghabiskan semua uang yang dimilikinya. Lalu Peter berhenti bicara dan mengarahkan kamera ke wajahnya dan pepohonan di belakangnya. Saat itu rupanya dia sedang berada di tengah hutan. Setelah itu, dia kembali melanjutkan videonya dan berkata, "Sekitar 2 minggu lagi, akan ada hal yang sangat menarik.
Aku akan merekam satu video terakhir sebelum aku pergi untuk selamanya. Sejauh ini, semuanya berjalan dengan baik. Aku mungkin akan langsung tertangkap setelah melakukan hal ini. Dan jika tertangkap, aku akan menembak diriku sendiri. Aku bisa saja mati dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Aku tidak tahu. Semuanya tergantung keberuntunganku pada saat itu. Saat video ini diupload, tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang akan direncanakan oleh Peter. Mengenai bunker yang sedang disiapkan oleh Peter, sebenarnya dia telah merencanakan pembangunannya sejak tahun 2003. Selama 8 tahun terakhir, dia telah disibukkan dengan pembuatan bunkernya ini. Teman dan keluarganya Peter menduga kalau Peter ketakutan dengan datangnya hari kiamat. Itulah sebabnya dia membangun bunker tersebut. Bunker yang dibuat oleh Peter ini adalah sebuah kabin yang dibangun di gunung dan dinamai Camp Keller. Ukurannya termasuk besar. Kabin itu terbuat dari kayu berlantai 2, ada kamar dengan kasur angin, bantal, selimut pakaian, dan barang-barang kebutuhan umum lainnya. Juga terdapat dapur, kamar mandi, dan gudang penyimpanan makanan. Bunker tersebut berada di tengah hutan, di mana kalau hendak ke sana, kita harus melakukan pendakian sekitar 45 menit ke dalam hutan. Kemudian, turun dari jalan setapak menuju lokasi bunkernya yang akan memakan waktu 1 jam lagi perjalanan. Tentu saja, segala macam peralatan berat yang besar tidak bisa dibawa ke sana. Jadi untuk menggali tanah dan membangun kabin kayu itu, Peter harus membawa semua peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan di punggungnya. Di sana, dia membuat sistem katrol untuk membawa kayu dari pohon-pohon yang telah ditebang. Kemudian membawa lubang yang cukup besar untuk dijadikan bunkernya. Setelah itu, dia memperkuat dinding bunkernya dengan kayu-kayu itu. Peter juga berhasil membawa sebuah generator sehingga dia bisa menyalakan lampu. Dan dia sengaja memilih lokasi bunkernya berada di sebuah sungai kecil, sehingga dia bisa memasang pipa dari sungai itu ke dalam bunker untuk mendapatkan air bersih. Setelah itu, dia membuat tungku pembakaran kayu dari tong sampah aluminium. Dia juga menambah ventilasi sehingga ada udara masuk ke dalam kabin tersebut. Bukan hanya itu saja, Peter bahkan juga memiliki berkotak-kotak amunisi, berbagai jenis senapan, teropong, dan rompi anti peluru. Dan dia bahkan menimbun air dalam kemasan, Coca-Cola, vodka, dan seember besar permen favoritnya. Juga kebutuhan sehari-hari seperti sabun, deterjen, dan lain-lainnya. Sebenarnya, Peter tidak pernah terang-terangan menunjukkan keadaan bunkernya yang sebenarnya. Tetapi ada video di mana dia secara singkat menunjukkan lingkungan sekitar dan keadaan di dalam bunkernya di malam hari. Dia selalu ke sana setiap akhir pekan dan bekerja tanpa henti selama 9 jam sehari untuk menyelesaikan bunkernya. Selain menempuh perjalanan sekitar 4 jam, dia juga harus membawa perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan seberat 45 kg. Setiap kali ke hutan, biasanya Peter selalu membawa anjing hitam piaraannya yang bernama Dino. Dan setelah seharian bekerja di sana, dia akan beristirahat di rumahnya selama 2 hari untuk memulihkan fisiknya. Pada suatu hari di tanggal 20 April 2012, Peter memberi Lynette sejumlah uang. Ini membuat Lynette sangat senang. Awalnya, dia memberitahu Peter kalau akan memberi beberapa perangko dengan uang itu. Tapi kemudian dia berubah pikiran dan memutuskan untuk membeli tinta. Sayangnya pada hari itu, Lynette tidak pernah menduga kalau suaminya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Rupanya Peter memang percaya bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Dia banyak mencari info tentang hal itu melalui internet. Di sana ada yang mengatakan akan terjadi gelombang tsunami raksasa yang menyebabkan seluruh daratan di planet ini akan terendam banjir. Atau terjadi gempa bumi. Atau letusan gunung berapi. Atau ada meteor yang akan menghantam bumi, dan karena itulah sebabnya Peter membangun bunkernya. Pada tanggal 22 April 2012, seorang tetangga melihat keluar jendela dan terkejut. Dia melihat warna merah menyala terang di 159 Street di North Bend, Washington. Api besar dan asap keluar dari jendela rumah tetangganya. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari ke telepon dan menelpon 911. Dengan cepat, petugas pemadam kebakaran tiba di TKP pada pukul 8.45 pagi. Sebagian besar lantai atas rumah itu telah dilalap api. Dan di lantai bawah ditemukan 7 galon bahan bakar. Tampaknya seseorang dengan sengaja ingin membakar rumah tersebut. Yang mengerikan, di dalam rumah itu ditemukan 2 mayat. Dan seandainya petugas pemadam kebakaran terlambat beberapa menit saja tiba di sana, kemungkinan besar rumah itu akan meledak dan habis terbakar seluruhnya.
Untungnya petugas berhasil tiba dengan cepat dan memadamkan sebelum apinya menyebar. Setelah itu, mereka mulai mengumpulkan semua bukti yang tertinggal. Di dapur ditemukan 5 galon bahan bakar yang biasa dijual di SPBU. Seseorang dengan sengaja menaruh galon tersebut di atas kompor yang menyala dan menunggunya sampai wadah plastik berisi bahan bakar tersebut meleleh, sehingga menyebabkan kebakaran. Mereka juga menemukan 3 galon bahan bakar lainnya yang diletakkan di beberapa tempat. Selain itu, juga terdapat bom pipa rakitan yang gagal meledak. Bom itu terbuat dari pipa baja yang bagian dalamnya ditambahkan paku dan pecahan kaca. Kalau saja bom rakitan itu meledak, maka dengan mudah akan membunuh semua petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas di lokasi pada hari itu. Saat petugas forensik tiba dan mengidentifikasi kedua mayat yang ditemukan, ternyata itu adalah Lynette Keller yang berusia 41 tahun dan putrinya Kaylin yang berusia 18 tahun. Lynette ditemukan meninggal di kamarnya. Dia dan putrinya mengalami luka tembak di kepala. Bahkan anjing dan kucing peliharaan mereka juga ditemukan tewas tertembak. Ini bukan lagi sekedar rumah yang menjadi lokasi kebakaran, melainkan TKP pembunuhan ganda. Polisi dengan cepat mulai menyelidiki setiap ruangan untuk mendapatkan bukti-bukti. Untunglah, polisi menemukan dan bisa mengakses hard drive dari komputer Peter. Mereka menemukan banyak foto yang diambil mulai dari 9 tahun yang lalu. Mulai dari sketsa, catatan, dena, kemudian dengan cepat berkembang menjadi foto-foto gunung, hutan, pepohonan, dan sampai akhirnya menjadi sebuah bangkar. Peter pun langsung menjadi tersangka utama, dan polisi segera melakukan pencarian besar-besaran terhadapnya. Mulai dari anjing pelacak sampai helikopter, semuanya dikerahkan untuk menemukan keberadaan Peter. Sampai akhirnya, setelah 7 minggu Peter melarikan diri, polisi memutuskan untuk mengirim ahli pelacak untuk masuk ke dalam hutan. Dengan cepat, pelacak itu berhasil menemukan jejak Peter. Mereka lalu memanggil tim SWAT. Lebih dari 30 orang tim SWAT mendatangi pegunungan Cascade dan mulai menyelinap ke atas bukit. Peter mendapat keuntungan karena posisinya dia berada di tempat yang lebih tinggi. Lagian dia juga memiliki senapan dan teropong. Jadi dia bisa melihat apabila ada orang yang mencurigakan, dan dia dapat melepaskan tembakan kapan saja dia mau. Namun walaupun begitu, tim SWAT berusaha sebaik mungkin mengkamuflase pakaian dan wajah mereka. Selama 7 jam, mereka melalui medan berlumpur yang curam, naik turun dengan posisi merayap agar tidak mudah terlihat. Sementara itu, semua orang yang mengenal Peter termasuk keluarganya tidak percaya dengan kejadian ini. Mereka semua sangat menyukai Peter. Rekan kerja dan bahkan bosnya Peter mengakui kalau dia adalah karyawan yang sangat baik dan selalu datang tepat waktu. Sama sekali tidak terlihat kalau dia bisa melakukan sesuatu yang jahat. Bahkan keluarga Lynette berpikir bahwa Peter adalah pria yang baik. Dulunya sebelum menikah, rupanya Lynette dan Peter sudah saling mengenal sejak SMA. Awalnya Lynette tidak begitu menanggapi Peter karena dia tidak ingin menikah. Bagi Lynette, pernikahan itu menuntut banyak komitmen dan pengorbanan. Dan dia belum siap akan hal itu. Akan tetapi setelah 3 bulan mereka pacaran, Peter lalu melamarnya. Dan saudara perempuannya Lynette menyemangati Peter, karena dia melihat kalau Peter adalah pria yang baik. Sepertinya bakal sangat sulit untuk menemukan orang baik seperti dia. Dan inilah yang akhirnya membuat Lynette luluh hatinya dan mau menerima lamaran Peter. Namun sayangnya, kehidupan bahagia itu tidak bertahan lama. Keluarga dan teman dekat memperhatikan kalau Peter mulai berubah. Sedikit demi sedikit, dia menarik diri dari kegiatan sosial dan menjadi semakin terobsesi dengan teori hari kiamat. Pada saat ada waktu di akhir pekan, Peter akan berangkat pukul 10 pagi dan baru akan kembali setelah malam hari. Dia telah menghabiskan ribuan dolar hanya untuk membuat bunkernya di hutan. Itulah sebabnya tim SWAT tidak mau gegabah begitu saja menyerbu masuk. Kemungkinan besar ada banyak jebakan di sana. Apalagi mereka tahu Peter memiliki banyak senjata dan amunisinya. Dia bahkan juga punya bom pipa rakitan yang siap untuk diledakkan. Setelah sampai di atas, mereka berusaha merayu Peter untuk keluar. Tapi karena Peter tidak mau keluar dari bunkernya, maka pada tanggal 6 Mei 2012, tim SWAT menembakkan gas air mata ke bunker Peter. Namun setelah menunggu selama 10 menit, tidak ada tanda-tanda kalau Peter akan keluar. Mereka tahu dia ada di dalam. Mereka bisa mendengar dia bernafas melalui masker gas. Gagal menggunakan gas air mata, tim SWAT berencana untuk meledakkan bunker itu. Mereka memanggil Chevy,
ahli pelacak, dan juga seorang ahli bom. Chevy akan dibawa ke atap bunker dengan helikopter dan dia dibekali dengan sekantong bahan peledak yang diikatkan di antara kedua kakinya. Setelah selesai dipasang, ledakan yang terjadi akan membuka tutup bunker. Di saat bunker itu terbuka, tim SWAT langsung menyerbu tempat itu. Tapi Peter ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia telah memasukkan pistol ke dalam mulutnya lalu menembak dirinya sendiri. Saat menembak dirinya, dia sedang berada di lantai atas bunker dan tubuhnya terjatuh ke lantai bawah. Darah berceceran di mana-mana. Ada pistol tergeletak di sampingnya dan radio yang tergenggam erat di tangannya. Rupanya, Peter terus memantau semua laporan media massa melalui radio. Senjata yang digunakan untuk membunuh Lynette dan Kaylin juga ditemukan di bunker tersebut. Sheriff King County yang bernama Steve Strachan mengatakan bahwa perilaku Peter tidak rasional. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa motif pembunuhan yang dilakukan oleh Peter tersebut. Mengapa dia harus membunuh istri dan anaknya? Semua itu merupakan tanda tanya yang besar. Ada yang mengatakan kalau Peter adalah seorang narsisis. Tanpa dia, istri dan putrinya bukanlah apa-apa. Dan karena dia tidak membutuhkan mereka lagi, maka istri dan putrinya dibunuhnya. Padahal Lynette adalah seorang ibu yang hebat. Lynette sangat mencintainya selama pernikahan mereka. Tapi Peter adalah seorang narsisis. Tidak ada yang benar-benar cukup baik untuk seorang narsisis. Setelah Peter dikonfirmasi meninggal, pasukan penjinak bom turun ke dalam bunker untuk mencari apakah ada jebakan atau bom yang dipasang oleh Peter. Polisi lalu menyita semua senjata dan kemudian bunker itu dihancurkan. Di dalam bunker itu, Peter juga menyimpan sejumlah uang tunai. Tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Tapi dari catatan bank terakhir, dia telah menarik setidaknya 6.200 US dollar atau sekitar 93 juta rupiah dari Chase Bank. Pihak berwenang setempat mengatakan jumlah totalnya bisa mencapai puluhan ribu US dollar. Uang itu akhirnya diserahkan ke keluarga Lynette. Dan mereka membentuk dana beasiswa untuk mengenang Kaylin dengan mengumpulkan dana di kaylinfund.com. Beasiswa itu ditujukan untuk wanita yang akan kuliah di DigiPen Institute of Technology di Redmond, Washington, kampus di mana tadinya Kaylin akan belajar desain video game. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. I may get caught right away. Basically, if I get caught, I'm just going to shoot myself. So, I mean, I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks. I don't know. It's all up to chance at this point. I do have my escape, and that's death. I can always shoot myself.